Mirsa, kita akan bahas isu ini bersama dengan Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting. Selamat malam, Bang Irto. Malam, Bang. Ya, bersama Bang Irto kita juga ada Pak Yeri Taulujan, Ketua DPP Partai Perindo. Bang Yeri. Selamat malam, Bang Abraham. Ya, saya ke Bang Irto terlebih dahulu. Bang Irto, harus dijelaskan kembali alasan untuk menaikkan BBM non-subsidi dan gas non-subsidi serentak. Iya, baik. Kalau saya sampaikan di sini bahwa tercatat ya, harga Indonesian Crude Price atau ICP per Juni itu menyentuh angka 117,62 US dollar per barel. Ini lebih tinggi sekitar 37% daripada harga ICP pada Januari 2022. Begitu pula dengan LPG, tren harga kontrak price Aramco atau CPA masih tinggi. Pada bulan Juli ini mencapai 725 US dollar per metric ton atau lebih tinggi 13% dari rata-rata CPA sepanjang tahun 2021. Demikian, Mas. Ya, artinya begini, tidak berhitungkah kemudian dampaknya kepada inflasi, kemudian hal-hal lain di mana pengguna-pengguna BBM non subsidi kemudian akan mencari alternatif lain begitu yang akan menyebabkan kelangkaan-kelangkaan. Ya, kalau kita sudah memperhitungkan itu, jadi yang disesuaikan itu pertama untuk BBM adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Ya, dengan akumulasi untuk 3 produk itu lebih kurang sekitar 5-6%. Artinya untuk inflasi pun harusnya tidak terlalu berpengaruh di sana. Begitu juga untuk LPG, untuk yang non subsidi itu sekitar 6% dari konsumsi LPG nasional. Artinya itu juga jumlahnya sekitar 6% tadi gitu ya, dibandingkan total konsumsi LPG nasional. Harapannya sih tidak akan berpengaruh terhadap inflasi. Oke, saya ke Pak Yeri. Pak Yeri, betulkah nggak akan ngaruh apa-apa? Menurut saya, kenaikan non subsidi itu dapat dimengerti dengan naiknya harga minyak bumi global. Maka wajar-wajar saja kalau ada penyesuaian harga untuk BBM non subsidi. Nah, tetapi untuk BBM subsidi, tolong ini dijaga tidak ada kenaikan dan tidak dipersulit untuk membelinya, seperti untuk Pertalite dan solar bersubsidi. Itu yang harus dijaga oleh Pertamina sehingga jadi seperti subsidi silang. Untuk yang non subsidi silakan naik, itu kan konsumsinya cuma 5% di total konsumsi BBM. Tetapi yang untuk mayoritas rakyat yang berhubungan, kami dari Partai Perindo sekali lagi memohon dan mengingatkan Pertamina untuk ikut bersama-sama Partai Perindo membela kepentingan rakyat kecil. Oke, kami memastikan satu hal, apakah Anda tidak mengkhawatirkan keadaan di mana para pengguna BBM non-subsidi akan beralih kepada alternatif-alternatif yang lebih murah? Contohnya misalnya mereka akan ke Pertamax, kemudian di sana akan konsumsi yang lebih tinggi, termasuk juga yang tadinya 12 kilo, kemudian mencari 3 kilo ataupun gas melon. Pak Yeri. Itu kalau untuk gas kan ada potensi para pemakai gas 12 kg non subsidi itu akan beralih ke gas melon. Nah, ini juga kan akan menjadi potensi kerugian, boleh dibilang kerugian negara juga, sebab masyarakat kelas menengah ke atas yang seharusnya membeli gas 12 kg, mereka itu akan menyasar gas seharusnya milik masyarakat menengah ke bawah. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh Pertamina kalau ada kenaikan harga seperti ini. Ya, Bapak-bapak, sudah bersama kita juga Pak Mulyanto, ini anggota DPR Komisi 7 mitranya Pertamina, yaitu Pak Mulyanto. Pak Mulyanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mulyanto. Ya, kami ada gangguan komunikasi. Saya kembali ke Bang Irto.
Pak Mulyanto, sudah bisa dengar suara saya? Ya, nampaknya masih ada gangguan komunikasi. Saya ke Bang Irto. Bang Irto, bagaimana memastikan ketersediaan pasokan agar tidak ada kekhawatiran kelangkaan terhadap alternatif BBM lain? Baik, kalau untuk pasokan kami pastikan baik untuk BBM maupun LPG kita mencukupi. Tapi boleh saya merefer pertanyaan Bang Abraham tadi ya. LPG non subsidi itu konsumsinya sekitar 6% dari total konsumsi LPG nasional. Angka 6% ini relatif stabil sejak penyesuaian harga LPG non subsidi yang sudah kita lakukan secara berkala dari akhir tahun lalu, awal tahun 2022 dan terakhir Juli kemarin. Jadi memang pangsa pasar atau pengguna LPG non subsidi ini sudah jelas ada segmennya. Nah, begitu juga untuk yang tadi, untuk yang Pertamax Turbo, kita harapkan mereka penggunanya tetap menggunakan Pertamax Turbo. Karena umumnya mereka ini adalah mereka yang sadar akan kebutuhan kendaraannya. Jadi mereka membeli BBM sesuai dengan spek kendaraannya. Untuk stok kami pastikan itu mencukupi, tidak ada kekurangan di lapangan. Demikian Mas Abraham. Oke. Pak Mulyanto. Halo ya. Iya, sudah bersama kita juga anggota Komisi 7 DPR, Mitra Pertamina dari Pak Mulyanto. Apa yang ingin Anda soroti, Pak? Ya, pertama masyarakat ya belum paham betul ya tentang kenaikan harga ini. Yang kedua, kenaikan ini di saat barang pokok goreng, beberapa bahan pokok yang lain juga naik. Setelah ini bisa lucu ya, inflasi, sementara daya beli masyarakat kan masih lemah. Pandemi ini masih belum ini juga ya selesai kan. Recovery ekonomi masyarakat kan masih belum pulih benar. Jadi berbagai kenaikan ini, walaupun itu barang-barang non subsidi ya, tetap masyarakat akan terpengaruh ya menurut pandangan kami. Iya. Yang kemudian Mas ya, ini kan naik juga DEX ya, Pertamina DEX. Betul. Nah, Pertamina DEX ini kan satu garis dengan solar ya. Nah ini ada kemungkinan juga saya lihat terjadi migrasi kemungkinan ke arah solar. Baik. Ya. Kalau yang Pertamax Turbo saya rasa enggak, karena dia nggak akan pindah ke Pertamax karena sama-sama ini ya, sama-sama BBM umum. Tapi kalau yang Pertamax DEX saya lihat ada kemungkinan dia turun, Pertamina DEX dia turun ke solar. Nah, kalau itu terjadi, demand solar akan meningkat. Padahal sekarang ini saja, ini sudah dikatakan kurang lebih Oktober nanti udah habis. Itu hitung-hitungan BPH Migas. Oke, bagaimana menjawabnya? Terakhir Pak Irto. Ya. Baik, terima kasih. Yang jelas tadi untuk solar dan pertalite kita pastikan stoknya mencukupi dan harga yang ditentukan oleh pemerintah hingga saat ini tidak ada perubahan supaya masyarakat tidak panik. Nah, kalau tadi terkait Pertadex untuk pindah ke solar, kemungkinan itu memang tetap ada. Tapi kembali, kebutuhan spek kendaraan itu mewajibkan atau meminta untuk setan numbernya 51 atau 53. Sehingga ketika dia kembali misalkan pindah ke solar, tentunya ini akan berdampak negatif kepada mesin kendaraan. Itu ya hal yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi kita coba antisipasi untuk hal itu. Terima kasih Pak Mulyanto masukannya. Terima kasih Bapak-Bapak. Sayang sekali waktu kita terbatas dan terima kasih sekali lagi untuk waktu Anda berdiskusi bersama kami.